Aksi bela Islam berjilid-jilid akan terulang. PA 212 siapkan aksi demo turunkan Menaki Yakut. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras. Kalau Pak Dirjen mengatakan ada laporan orang terganggu adzan, sebaliknya banyak juga laporan terbantu adzan, bahkan non-muslim. Mereka tidak bisa dibangunkan oleh dirinya sendiri, tapi dia tergantung kebiasaan adzan subuh yang dilaksanakan oleh masjid di mana ada di samping rumah non-muslim itu. Ini soal laporan ya, artinya laporan itu tidak mungkin satu sisi, pasti ada sisi lain juga soal laporan. Yang kedua, ini adalah surat edaran yang kedua setelah Pak Lukman Saifuddin yang agak berbeda surat edaran ini. Kalau dulu Pak Lukman Saifuddin itu mengeluarkan SE nomor 3940 tahun 2018 bahwa surat edaran ini tidak muncul tiba-tiba ya, melalui proses diskusi panjang, melalui penelitian bahkan melibatkan banyak pihak, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, ormas-ormas Islam, bahkan juga para tamir-tamir masjid kita undang, kita diskusikan. 1 tahun saya diskusikan ini. Kemudian menghasilkan surat edaran ini. Surat edaran ini sesungguhnya ada 3 poin penting yang mohon menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama tentang durasi. Durasi dibolehkannya kita mengeluarkan suara dari pengeras suara itu keluar ya. Durasi yang kedua adalah volume. Nah, oleh karena itu bagi saya ya kebijakan ini belum holistik. Menurut saya pendekatannya belum holistik, hanya dari perspektif keamanan kenyamanan ya. Ya kalau bagi saya jangan hanya perspektif kenyamanan saja ya, perspektif lain misalkan menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada anak ya, bagaimana mereka supaya senang azan gitu ya. Seperti yang namanya orang yang azan itu nanti di padang mahsyar itu akan sangat diuntungkan sekali. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Quamas yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing rupanya berbuntut panjang. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin bahkan menilai dugaan penistaan agama yang dilakukan Menaki Yakut lebih parah dari yang pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Novel menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan aksi unjuk rasa menuntut agar Yakut mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama RI. Hal itu karena pernyataannya yang dianggap menistakan agama. Untuk itu pihaknya juga mempersiapkan untuk demo Kemenak untuk si Yakut turun dan juga mendemo MUI untuk bisa mengeluarkan fatwanya karena negara ini sudah darurat penistaan terhadap agama malah kriminalisasi ulama. Tak hanya itu, Novel Bamukmin menyebut bahwa Menaki Yakut juga dianggap sering membuat kegaduhan sebagai pejabat publik. Pernyataan Menaki Yakut soal gonggongan anjing sebetulnya merupakan analogi yang dipakai dalam menjelaskan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Namun, publik menilai pernyataan itu menistakan agama karena dianggap membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Aksi demo berjilid-jilid di mana sebelumnya aksi demo berjilid-jilid yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 sempat terjadi. Hal itu merupakan buntut dari pernyataan Ahok terkait dengan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Pernyataan Ahok itu dianggap sebagai penodaan agama sehingga memicu tanggapan keras berupa rangkaian aksi bela Islam. Kasus penodaan agama ini bermula dari sebuah potongan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 yang tersebar di dunia maya. Saat itu pria yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina Persero berkunjung ke Kepulauan Seribu untuk mensosialisasikan program budidaya ikan kerabu. Ahok menyetir ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Dari 40 menit durasi pidato Ahok, potongan video sepanjang 13 detik ini kemudian diperdebatkan. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam gitu, itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja ya, jadi bapak ibu nggak usah merasa nggak enak dalam nuraninya, nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok, tapi programnya kalau terima, gua nggak enak dong sama dia, gua untung budi, jangan utang budi. Kalau bapak ibu punya perasaan nggak enak nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke, kata Ahok kala itu.
Hingga pada 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto atas kasus penodaan agama. PA 212 juga sudah menyiapkan rencana aksi besar menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Quamas untuk mundur terkait ucapannya yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Aksi jilid 2 penistaan agama itu bakal digelar di kantor Kementerian Agama. Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, aksi protes terhadap Menak Yakut seperti kasus Ahok pada Pilkada 2017 lalu. Menurut Novel, Menak Yakut bukan saja membuat gaduh tapi sudah menistakan agama Islam yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Kendati demikian, Novel Bamukmin belum membeberkan kapan tepatnya aksi protes terhadap Menak itu bakal digelar. Hanya saja kata dia, aksi itu akan digelar di 2 lokasi yaitu di kantor Kemenak dan juga MUI Pusat. Seperti diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Quamas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Salah satu yang menjadi sorotan dalam peraturan itu adalah aturan penggunaan toa masjid yang volumenya hanya boleh maksimal 100 desibel. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Riau, Purwaji angkat suara mengenai viralnya video Yakut Khalil Quamas seperti yang ramai diberitakan. Dalam video itu, Menak Yakut mengeluarkan pernyataan kontroversial. Purwaji menyebut video yang viral itu cuma penggalan. Purwaji meminta agar video memuat pernyataan kontroversial Menak itu yang diduga menganalogikan suara azan dan suara gonggongan anjing itu dihentikan penyebarannya. Jika tidak berhenti, ini sama saja dengan memperkeruh suasana. Bagaimana mungkin Menteri Agama menyamakan suara azan dan juga suara gonggongan? Ini tidak mungkin, ini dipelintir, katanya. Tentang aturan pengeras suara di rumah ibadah itu, Purwaji menyebut sudah ada sejak lama, bukan hal yang baru, sehingga dirinya menganggap apa yang diributkan sekarang sebagai upaya menyudutkan Menak. Seperti diketahui, viral pernyataan Menak Yakut saat di Pekanbaru berbuntut dengan pelaporan polisi oleh DPD KNPI Provinsi Riau. Bahkan Lembaga Adat Melayu Riau menyatakan sikap mendukung upaya hukum yang ditempuh beberapa pihak dan meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi Menak Yakut. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mendesak agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Agama Yakut Khalil Quamas buntut analogi yang dipakai dalam menjelaskan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menak Yakut sendiri sedang menjadi polemik lantaran dianggap membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Novel mengklaim hanya di pemerintahan Jokowi barak terjadi dugaan penistaan agama. Bahkan menurutnya, seorang Menteri Agama bisa terseret dugaan penistaan agama. Sementara di sisi lain, Novel menilai Yakut selalu buat kegaduhan. Dia menilai Yakut tak paham dengan agamanya sendiri. Diketahui, pernyataan Menak Yakut Khalil Quamas itu terungkap saat menjawab pertanyaan wartawan di Pekanbaru soal aturan toa masjid pada Rabu. Dalam penjelasan itu, Yakut mengaku tidak melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa atau pengeras suara. Dia mengatakan perlu peraturan untuk mengatur kapan saja alat pengeras suara atau toa dapat digunakan, baik setelah atau sebelum azan dikumandangkan. Baginya ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi masabat. Sebab di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter terdapat masjid. Menak Yakut kemudian mencontohkan soal toa masjid dengan suara anjing yang menggonggong secara bersamaan.